Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 23. Dengan saya Anastasia Norma dengan NIM ekor 017. Saya Rafael Hanum dengan NIM ekor 013. Saya Roderikus Daniel Pasaribu dengan ekor NIM 026. Jadi dalam video kali ini kami akan membahas mengenai observasi yang akan kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen sekolah. Kemudian untuk lokasi observasi kami bertepatan di SMAN 1 Samigaluh yang ada di Kulon Progo. Topik observasi kami berfokus pada standar nasional pendidikan. Jadi, Selamat menyaksikan! Standar Nasional Pendidikan atau SNP menjadi kompas utama dalam pengelolaan sekolah di Indonesia. Melalui tugas UAS Manajemen Sekolah, kami melakukan observasi dan wawancara di SMA Negeri 1 Samigaluh untuk mengkaji implementasi 3 pilar SNP. Yang pertama standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kedua standar sarana prasarana, dan yang ketiga standar yang terrefleksi dalam akreditasi sekolah. Apa yang terjadi ketika teori bertemu realitas di lapangan? Berdasarkan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang penempatan guru, standar ini menempatkan kriteria kualifikasi akademik minimal S1 atau profesi keguruan, kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, serta sertifikasi pendidik. Manajemen yang baik mencakup rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan penilaian kinerja yang berkelanjutan. Di lapangan, kami menemukan praktik baik yang selaras dengan teori. Yang pertama, kepatuhan kualifikasi, yaitu semua guru ASN sudah linear dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, sistem pembinaan yang sistematis melalui ruang GTK dengan siklus perencanaan, supervisi, refleksi, dan tindak lanjut. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen kinerja berbasis siklus. Ketiga, pengembangan profesional berkelanjutan diwujudkan melalui komunitas belajar atau kombel internal. Forum ini menjadi wahana adaptasi terhadap perubahan kebijakan, seperti transisi dari P5 menjadi kokurikuler dalam kurikulum merdeka. Ini menunjukkan komitmen sekolah pada peningkatan kompetensi, sebuah elemen kunci dalam standar. Namun, kendala nyata muncul, yaitu analisis kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi. Tantangan manajerial terbesar adalah distribusi jam mengajar, akibat struktur sekolah yang kecil, dan kecepatan perubahan kebijakan dari pusat yang menuntut adaptasi sangat cepat dari guru. Praktek baik dari sekolah untuk pendidik dan tendik adalah mereka ingin mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Komunikasi antar pendidikan dan pendidik sangat baik. Praktek baik dari sekolah untuk pendidik dan tendik adalah mereka ingin mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Komunikasi antara pendidik dan tendik itu sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan mereka saling terbuka satu sama lain, seperti dengan bertegur sapa, saling mengevaluasi dan menjaga kekeluargaan di antara mereka. SNP Sarana Prasarana menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 yang mengatur kecukupan, kesesuaian, dan keamanan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Ini mencakup lahan, bangunan, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan sumber belajar lainnya. Sekolah secara umum telah memenuhi kriteria kecukupan minimal. Laboratorium, ruang kelas, dan ruang guru telah tersedia sesuai standar, yang berkontribusi pada perolehan akreditasi A. Inovasi dalam teknologi pembelajaran juga ada, dengan adanya langganan G-School sebagai platform digital. Tantangan utama justru datang dari konteks eksternal. Keterbatasan LCD yang harus dibagi-bagi mengganggu efisiensi proses pembelajaran. Lebih kompleks lagi, kondisi geografis tanah bergerak, menyebabkan degradasi bangunan cepat sehingga alokasi anggaran lebih banyak untuk pemeliharaan darurat daripada pengembangan teknologinya. Ini adalah contoh nyata bagaimana faktor lokal memodernisasi penerapan standar nasional.
Namun, praktik baiknya adalah sekolah mengelola anggaran dengan menyesuaikan kondisi alam, yaitu adanya tanah bergeser yang mengakibatkan beberapa ruang rusak akibat pergeseran tanah tersebut. Sekolah mengutamakan perbaikan ruangan demi keselamatan siswa. Kita lanjut pada akreditasi dari SMA Negeri 1 Samigaluh. Akreditasi oleh BAN-SM adalah penilaian komprehensif terhadap kelayakan sekolah berdasarkan 8 SNP. Nilai A yang diraih sekolah ini itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan komitmen terhadap SNP telah terpenuhi pada tingkat yang baik. Dan akreditasi adalah pengakuan eksternal atas upaya internal manajemen sekolah. Dari observasi kami, jadi nilai akreditasi A ini didukung oleh fondasi kuat pada aspek sumber daya manusia, dari standar dari pendidiknya, dari tendiknya, dan lain-lain, melalui pembinaan yang sistematis dari program SMA Negeri 1 Samigaluh. Namun, akreditasi juga menyimpan cerita tentang ketahanan atau resilience management dalam menghadapi tantangan sarana dan prasarana yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil melalui analisis kami dari Standar Nasional Pendidikan untuk pendidik dan tendik, untuk akreditasi sekolah, untuk sarana dan prasarana, dari implementasi SNP di SMA Negeri 1 Samigaluh menunjukkan keselarasan yang kuat antara teori dan praktik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis pembinaan. Sekolah berhasil menerjemahkan prinsip penjaminan mutu ke dalam program nyata seperti Kombel atau komunitas belajar dan ruang GTK. Rekomendasi untuk pemerintah atau pemangku kebijakan, perlunya stabilitas kebijakan kurikulum dan fleksibilitas pendanaan yang mempertimbangkan kebutuhan kontekstual sekolah, seperti kondisi geografis khusus, agar standar nasional benar-benar bertambah optimal. Rekomendasi yang dapat kami berikan untuk sekolah yaitu yang pertama, mengadvokasi kebutuhan pengadaan LCD sebagai prioritas dalam RKAS atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Yang kedua, mendokumentasikan dan mensosialisasikan praktik baik Kombel sebagai modal pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi sekolah lain yang sederhana. Demikian hasil observasi kami di SMAN 1 Samigaluh. Sekian dan terima kasih. Dadah!